Bura, kisah pendekar bercelurit yang diincar Belanda. Tak banyak yang tahu, sosok ini merupakan salah satu pahlawan revolusi Indonesia karena namanya tidak tercantum dalam sejarah. Namun, namanya sangat melegenda di telinga rakyat Jember. Kisah heroiknya hanya tersebar dari mulut ke mulut hingga berkembang di masyarakat. Beliau adalah Bura. Bura lahir pada tahun 1900-an di Desa Jatian, Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember. Beliau lahir 45 tahun sebelum kemerdekaan Indonesia. Bura dibesarkan oleh kedua orang tuanya, yaitu Bapak Brasman dan Ibu Hani. Bura tumbuh menjadi pemuda yang kuat dan berani. Bura merupakan teman seperjuangan Letkol Muhammad Sroedji, yaitu Komandan Brigadi 3 Damarwulan Divisi 1 TNI Jawa Timur. Dengan melihat semangat juang yang tinggi, Letkol menunjuk Bura untuk menjadi pemimpin pasukan di kawasan Jember Utara. Dan pasukan tersebut diberi nama Laskar Rakyat. Kawasan Jember Utara meliputi Kecamatan Kalisat, Ledo Ombo, Mayan, dan Pakusari. Letkol pun berkata, "Saudara Bura, dengan melihat semangat juangmu yang tinggi, aku menunjukmu untuk menjadi pemimpin pasukan di kawasan Jember Utara. Apakah saudara bersedia?" "Siap, Komandan. Kami akan menjaga kawasan Jember Utara dengan sepenuh jiwa raga kami." Bura pun mengambil alih komando dan memimpin pasukan Laskar Rakyat. Sebelum memimpin pasukan, Bura menghadapi banyak sekali rintangan. Dahulu, Bura pernah menentang Belanda, lalu akhirnya Bura tertangkap. Bura dibawa ke markas Belanda yang berada di Kalisat. Bura disiksa, bahkan Bura digantung di sebuah tiang lalu diturunkan. Hal itu terjadi berulang kali. Namun, siksaan itu tidak membuat Bura gugur. Akhirnya, Belanda memiliki inisiatif untuk memulangkan Bura ke Desa Jatian agar Bura memimpin pasukan dan memihak kepada Belanda. Dan Bura pun menandatangani persetujuan tersebut. Saat pulang ke Desa Jatian, Bura dipanggil oleh Kiai Haji Abdul Hamid. Kiai merupakan salah satu tokoh agama dari Desa Subo sekaligus menjadi guru Bura. Tak lupa Bura diberi dukungan oleh Kiai Haji Abdul Hamid. Kiai memberikan satu buah amalan, yaitu sebuah celurit sakti agar Bura menjadi kuat dan kebal terhadap senjata. Kiai pun berpesan, "Com, abdina apa rena arek paneka kaajunan, je sampai paelan. Arek neka beda amalna, tereparena selamat bergusti Allah." Engki Kiai, abdina matur sakalangkong. Dengan berbekal sebuah celurit sakti di tangannya, Bura pun memimpin pasukan rakyat Jatian untuk melawan Belanda. Bura menggunakan taktik gerilya, yaitu peperangan secara sembunyi-sembunyi, karena ketidaksetaraan kekuatan antara pasukan Belanda dengan pasukan pribumi. Bura menggunakan taktik tersebut di tanjakan Prengkoning, yaitu perbatasan antara Desa Jatian dengan Kecamatan Mayan. Di tanjakan itulah Bura menghabisi dan mencegat pasukan Belanda yang sedang melintas. Mendengar hal tersebut, Belanda pun menjadi kesal dan tidak tinggal diam untuk menangkap Bura baik dalam keadaan hidup ataupun mati. Saat Letkol Muhammad Sroedji hijrah ke Bondowoso, pasukan Laskar Rakyat tetap berjaga di kawasan Jember Utara. Dan saat inilah yang menjadi kesempatan bagi Belanda untuk menangkap Bura dengan taktik yang licik, yaitu dengan menangkap Ibu Bura. Ibu Bura tertangkap dan dipaksanya untuk menceritakan apa itu kelemahan dari anaknya tersebut. Tapi Ibu Bura tidak mau menceritakannya. Belanda pun menjadi geram dan membayar orang pribumi untuk menangkap Bura. Mendengar hal itu, Bura terpaksa menyerahkan diri karena tidak tega melihat ibunya ditangkap oleh Belanda. Sebelum ditangkap dan menyerahkan diri, Bura sempat berpesan kepada anak cucunya bahwa
Beliau tidak meminta gelar pahlawan kepada pemerintah karena perjuangan beliau tulus dengan hati yang murni. Setelah ditangkap, Bura akhirnya menceritakan apa itu kelemahan beliau, yaitu satu buah celurit yang selalu ia bawa kemana-mana. Belanda pun mengambil celurit tersebut, lalu Bura dihajar, disiksa, dipermalukan, bahkan beliau diikat lalu diseret dari kecamatan Kalisat menuju desa Jatian. Bura masih belum gugur. Saat itulah Bura dibakar hidup-hidup oleh pasukan Belanda. Jasadnya dibuang ke sungai. Pak Basri dan teman seperjuangan beliau membangun sebuah monumen untuk mengenang jasa-jasa Bura. Dan di sepanjang jalan dari monumen sampai ke desa Subo diberi nama Jalan Pahlawan Bura. Hikmah yang bisa kita petik adalah kita sebagai penerus bangsa harus memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, dan kita harus rela berkorban demi orang yang kita cintai dan demi bangsa ini. Sekian kisah pahlawan Jember yang saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.